Penentangan yang paling nyata itu kan dari kafir Quraisy ya. Awal-awal dakwah itu ada namanya Abu Jahal. Abu Jahal kita tahu matinya seperti apa dalam perang Badar. Kemudian ada yang intelek namanya Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah ini mertuanya Abu Sufyan. Abu Sufyan ini mertuanya Rasul. Jadi ada kerabat sendiri sebetulnya, kerabat sendiri. Nah, Utbah bin Rabi'ah ini intelektual dia cerdas. Dia termasuk orang yang bijak di dalam sejarah itu. Digelari oleh Imam Az-Zahabi sebagai Syekhul Jahiliyah. Ya, Syekh atau orang hebatnya dalam masa jahiliyah. Yang dia itu punya integritas. Tetapi dengan kepiawaiannya, dengan kecerdasannya itu justru disalahgunakan untuk kemudian melawan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa? Juga sama. Waktu perang Badar itu ceritanya kan si Utbah ini pakai pakaian merah waktu itu ya. Kelihatan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, andai mereka itu menuruti perkataan yang berbaju merah itu, yakni orang kafir Quraisy itu, andai menuruti Utbah itu, mereka akan selamat dari peperangan itu. Ternyata apa? Di dalam kitab sirah diceritakan Utbah itu menasihati pasukan mereka agar mundur saja, sudahlah. Ini kalau kita menang, yang kita hadapi saudara kita. Kalau kita kalah malu. Ya, cuma menghadapi 300 kok kalah. Ya. Jadi menang atau kalah itu nggak jadi prestise, nggak membanggakan. Nah, Utbah ini pikirannya panjang sebetulnya. Waktu masa jahiliyah ini Utbah ini juga mendamaikan peperangan di kabilah-kabilah kafir Quraisy. Jadi luar biasa ini. Orang intelek, orang jenius ya. Tetapi apa? Satu kurangnya, egonya tinggi. Ya, begitu Utbah ngomong gitu, Abu Jahal kemudian ngomong, Utbah ini nggak berani. Ya, dibilang nggak berani melawan Muhammad, nggak berani. Apalagi di sana ada anaknya di grupnya Nabi Muhammad itu. Ya, kemudian mendengar begitu muncul itu ya, Ghorizatul Baqoknya itu. Kemudian katakan, kalian akan lihat siapa yang paling berani. Nah, akhirnya perang Badar, Utbah itu maju 3 orang, salah satunya Utbah bin Rabi'ah. Jadi jagoannya kaum kafir Quraisy. Kemudian dari kaum muslimin kan menghadapi 3 orang jagoan kafir Quraisy itu ada Hamzah, ada Ali, ada Abu Ubaidah. Ketiga-tiganya jagoan kafir Quraisy itu ya tewas di tempat, termasuk si Utbah bin Rabi'ah ini. Ujungnya begitu. Padahal Anda yang gunakan akalnya, logikanya, kepiawaiannya itu untuk dakwah, alangkah luar biasanya. Dan itu ya berlaku teruslah. Kita bisa saksikan orang-orang yang menentang dakwah. Kalau zaman-zaman sekarang itu ya banyak yang pakai jaket orange kan. Lihat aja itu latar belakang yang bermasalah itu. Kebanyakan banyak menghalang-halangi dakwah. Ya, ada yang kesana kemari itu menebar agar bagaimana umat ini nggak ingin Islam secara sempurna, ya, mengata-ngata yang enggak, ujung-ujungnya ditangkap KPK. Ya, mudah-mudahan Allah jaga kita semua dan itu menjadi pelajaran bagi yang masih memiliki akal, insyaallah begitu. Jadi hampir semua yang disampaikan tadi bahwa penentang dakwah itu tidak akan baik-baik saja, akan ada sesuatu yang Allah timpakan kepada mereka yang menentang dakwah, terutama malah mengucilkan atau malah bisa dikatakan memfitnah Ustaz terkait dengan bagaimana mereka-mereka yang ingin menerapkan atau mereka-mereka yang ingin mendakwahkan Islam. Kemudian Ustaz, bukankah ketika tadi saya mendengar Nabi Yahya, Nabi Zakaria itu ketika berdakwah bahkan terbunuh Ustaz. Kemudian Imam Ahmad juga dipenjara, jadi banyak di kisah-kisah dikatakan seperti itu. Said bin Jubair juga terbunuh. Nah, bagaimana Ustadz untuk memotivasi kita bahwa
apa yang dikisahkan itu adalah bukan terkait dengan sebagai akibat efek dari kita menyampaikan kebenaran. Bagaimana Ustaz menyikapi itu, Ustaz? Nggih. Masalah ajal itu kan di tangan Allah Ta'ala, ya. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Ya. Tidak ada seorang pun yang ngerti apa yang akan dia lakukan besok. Sehingga masalah mati, ajal di tangan Allah Ta'ala. Banyak orang yang sekedar senggolan aja kemudian mati juga, nggak mengemban dakwah. Yang kemarin ada di bulan Ramadan ini juga rasanya siswa yang dihantam kir kepalanya itu mati juga. Yang menentang dakwah mati juga banyak. Yang menyampaikan dakwah mati juga ada. Itu dari satu sisi, ya, sehingga masalah itu tidak boleh memberikan menjadi penghalang bagi kita untuk menyampaikan kebenaran. Sama seperti pekerjaan, kadang ada yang berbahaya, ya. Dulu ada cerita ini tapi bukan di dalam kitab, ya, Sinbad. Sinbad itu oleh raja dia katakan, sudahlah engkau nggak usah melaut. Kenapa? Orang melaut itu bahaya, itu melaut. Terkena ombak, meninggal, tenggelam, ya, banyak. Kata Sinbad, kalau begitu baginda nggak usah juga tidur di ranjang. Kenapa? Kata si Sinbad, kata bagindanya, karena orang yang mati tenggelam di laut itu memang ada, tetapi lebih banyak orang mati itu di ranjang. Jadi nggak usah tidur di ranjang, bahaya itu. Gitu. Nah, terlepas dari itu, kembali ke awal tadi, menang tidaknya, bahaya tidaknya itu seharusnya kita ukur sejauh mana kita itu bakalan selamat di akhirat. Ketika Imam Ahmad itu di penjara, ini diceritakan oleh Imam Az-Zahabi di dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala, ya, beliau ditanya, ya Aba Abdillah, wahai Abu Abdillah, bagaimana engkau memandang kok kebatilan itu sekarang ini menang melawan kebenaran? Ya, buktinya engkau di penjara, kan? Berarti yang batil menang, yang benar kalah. Kemudian kata Imam Ahmad, kalla, sekali-kali enggak begitu. Inna zuhural batil 'alal haq. Sesungguhnya kemenangan kebatilan atas kebenaran, taqilal qulubu minal haqqi ila dhalalah, adalah ketika hati itu berubah, ya, dari hati yang condong kepada kebenaran, kepada petunjuk, berubah menjadi pengikut kesesatan. Jadi menangnya kebatilan itu kalau hati pengemban kebenaran itu sudah berubah condong kepada kebatilan, kepada kesesatan. Sementara hati-hati kami itu tidak berubah sedikit pun, tetap menetapi kebenaran. Sebetulnya ketika membawa kebenaran nggak ada bahaya apapun, nggak ada. Ya, kalau ada tadi secara fisik seperti tadi, itu adalah bentuk kemenangan ketika hati itu tetap siqah, tetap teguh, tetap istiqomah menetapi kebenaran. Itu adalah kebaikan, insya Allah. Adapun apa yang terjadi dengan Nabiullah Yahya alaihissalam, Nabi Zakaria yang sampai dibunuh oleh penguasa yakni Herodes, itu juga kita lihat dari sisi ini adalah sebuah kebaikan, insya Allah, kebaikan bagi dakwah. Walaupun secara fisik adalah kematian Nabi Yahya. Kasusnya kan sebetulnya sederhana, ya, ada dua versi itu kasus kenapa Nabi Yahya itu sampai dibunuh. Pertama, beliau itu kan mengoreksi kelakuan penguasa. Herodes ini terkait apa? Terkait menikahi mahram. Jadi raja ini mau menikahi mahramnya, kemudian difatwakan oleh Nabi Yahya nggak boleh. Yang kedua, terkait ada pejabat mau menikah kepada bekas istri yang sudah ditalak 3. Kemudian difatwakan lagi, nggak boleh, haram. Akhirnya beliau dipenjara karena itu. Apakah itu jelek? Enggak, itu sebuah kemuliaan, Sampai akhirnya si wanita yang tetap mau dinikahi oleh si raja itu merasa nggak senang dengan Nabi Yahya alaihissalam, hingga akhirnya meminta sebagai hadiah perkawinan, minta kepalanya Nabi Yahya.
raja kemudian melakukan itu, sehingga dalam sejarah dibawa kepalanya Nabi Yahya. Ini mengerikan kan kalau kita lihat sekarang. Tapi apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan ya Herodes dan orang-orang zalim itu dengan gempa. Nah, ketika tenggelam itu belum sampai full ya, orang-orang mereka itu kemudian melihat, oh ini karena doanya Nabi Zakaria itu nggak rela anaknya dibunuh. Akhirnya mereka mendatangi Nabi Zakaria dan membunuh Nabi Zakaria. Tapi akhirnya apa? Allah jadikan kehinaan untuk mereka itu di dunia, sementara di akhirat Nabi Yahya maupun Nabi Zakaria mendapatkan insya Allah kemuliaan. Kalau kita lihat hidup di dunia ini sebentar aja. Begitu selesai mereka berdua itu wafat, selamatlah mereka itu. Sementara yang membunuh itu justru celaka. Insya Allah begitu. Nasibnya kurang lebih sama. Siapa saja yang menentang kebenaran, menentang Allah Subhanahu wa taala, ujungnya pasti celaka kalau nggak bertobat.